Hai, gue mau bahas soal misogini ya. Misogini ini kan hangat nih. Apa namanya ya? Kita perlu pakai perspektif yang berbeda-beda gitu kan. Hmm, Misogini ini artinya ketika kita nggak suka sama cewek. Maksudnya kita merendahkan perempuan, ya kan? Kita merendahkan perempuan. Entah itu kita cowok atau kita cewek gitu kan. Misalnya nih, kalau misalnya kita cewek orientasinya jadi wanita karir gitu kan. Terus kita merendahkan orang-orang, anggap remeh orang-orang yang menikah terus jadi ibu rumah tangga dan ngurusin anak-anak gitu di rumah aja gitu. Itu kita ada kecenderungan untuk kayak, ya lo ngapain sih di rumah aja jadi cewek, kayak kagak ada gunanya gitu kan, kasarnya ya. Enak kan kerja, punya penghasilan sendiri gini-gini gitu. Itu udah termasuk ke misogini walaupun kita cewek. Nah, kalau cowok kan juga gitu ya, kayak suami gitu kan, udah kamu di rumah aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain, aku aja yang kerja gini-gini gitu. Kalau misalnya emang suaminya nggak narsisistik yang tidak pernah melakukan kekerasan, kejahatan dalam bentuk apapun, alhamdulillah. Tapi kan sebagian besar narsisistik kan kasusnya, jadi hubungannya toksik gitu kan. Kenapa seseorang bisa jadi misoginis? Akarnya dari perlakuan orang tua kita terhadap misalnya bokap memperlakukan nyokap kita tuh kayak tidak ada penghargaannya, tidak ada kasih sayangnya. Jadi menikah ya asal menikah aja, memenuhi syarat gitu kan. Tapi di dalam hubungan itu tidak tercipta kasih sayang, tidak tercipta pengertian, tidak tercipta tenggang rasa gitu kan, toleransi. Sifat hubungannya adalah satu arah, ya kan, seperti yang gue udah kasih contoh di vlog-vlog sebelumnya. Ya udah, kamu ikutin aku kepala keluarga kamu. Kalau kamu nggak suka sama aku ya udah, jangan sama aku gitu kan. Jadi kayak, padahal sebenarnya semuanya tuh perlu didiskusikan ya, untuk hal-hal penting ya, yang prinsip yang terkait antara suami dan istri misalnya gitu. Cara, kalau misalnya suaminya empath ya kan, suaminya empath tuh kayak ada tuh psikolog atau psikiater yang empatinya gede, kayak Pak Dadang Hawari lah ya kan. Misalnya gue ngeliatnya dia karakternya ini empath nih ya kan, orang pinter tapi juga seimbang antara agama dan kejiwaan gitu kan, ilmu jiwa. Itu luar biasa loh, itu empath loh, itu peduli loh sama masalah kesehatan mental gitu kan. Dan dia juga punya perspektif dari sisi agama gimana, jadi lengkap kan, lumayan lah lengkap ya. Itu pengertian-pengertian itu yang mungkin ketika kita dapat pasangan yang narsisistik, kita nggak akan dapetin itu, nggak akan dapetin empati itu gitu kan, karena ada sikap dingin dan acuh akibat menyimpan trauma, fobia, dan ketakutan-ketakutan sejak kecil ya kan. Jadi kita dingin, bener-bener kayak misalnya nih, kalau kita empatinya gede ya, ada orang jatuh ya udah, ayo ayo kita semangatin, kita bantuin gitu kan. Ya, dikasih apa, di lututnya diiniin, dibersihin gitu kan dari kotoran misalnya. Tapi kalau misalnya kita narsisistik, kita akan kayak ngeliat doang gitu, lo jatuh, oh ya udah, bodo amat gue gitu kan, didiemin. Jadi orang jatuh tuh didiemin, diketawain malah, lah lu ngapain lo jatuh-jatuh gitu, lo bercanda lo ya gitu kan. Jadi kayak, ini kita narsisistik ini umum loh masalahnya ya. Jadi orang-orang empath ini tersembunyi. Ketika kita pengen nolong, malah kita yang diketawain, malah kita yang diledek dan diolok-olok gitu kasusnya. Nah itulah, itu misogini. Misogini tuh seperti itu ya. Kalau misalnya pasangan kita nih melakukan kesalahan atau nggak bisa bikin keputusan dengan tegas, kita marah-marahin aja dia gitu kan. Padahal sebenarnya ya salah kita, kenapa kita milih pasangan yang kayak pelin-pelan gitu kan ya. Kalau misalnya kita tegas, kita carinya pasangan yang tegas, jangan coba-coba cari pasangan yang pelin-pelan. Karena apa? Akan memperlambat lajunya hubungan itu gitu. Dan
Kalau misalnya kita punya empati besar, kita cari pasangan yang juga punya empati besar supaya komunikasinya lancar, supaya kalau ada konflik tuh bisa cepet ditangani bareng-bareng gitu kan, didiskusikan bareng-bareng apa nih jalan keluarnya gitu. Kayak gitu. Jangan coba-coba berpasangan dengan orang yang empatinya kecil atau sedikit. Karena apa? Itu akan menimbulkan perasaan kayak lo sendirian di dalam hubungan itu gitu. Mas, aku pengen curhat nih kan. Mas, aku pengen curhat dong. Tadi tuh aku tuh gini, aku sedih, gini. Terus pasangan lo narsisistik. Oh gitu. Oh ya udah. Kayak bodo amat gitu kan. Padahal sebenarnya kita pengennya didengerin ya kan. Oh iya, dipeluk-peluk, dielus-elus, disayang-sayang gitu kan. Nggak harus dikasih hadiah, nggak perlu hadiah, tapi perhatian kecil-kecil itu yang dibutuhkan sama para empath gitu kan. Jadi jangan coba-coba lah kalau lo empath, lo cari pasangan yang narsisistik, lo terima aja yang narsisistik gitu. Karena apa? Karena mungkin keluarga lo narsisistik, jadi lo terbiasa dengan orang-orang yang mengabaikan lo, yang padahal lo tuh butuh teman curhat, minimal dengerin aja dianya ya kan. Oh iya, kalau dia nggak setuju dia bilang, oh aku nggak setuju tuh kayak gitu karena ini, cuman dia nggak akan memaksakan kehendak gitu kan. Lo cari pasangan yang kayak gitu, jangan cari pasangan yang narsisistik. Karena apa? Makan hati gitu kan istilahnya. Mas, gue curhat kok didiemin, mas kok lo asik sendiri main game gitu kan, gini ya. Salah lo sebenarnya, maksudnya ya kalau kita belum healing kayak gitu kasusnya, kita bakal menuntut dia untuk mengerti kita, padahal kesalahan kita adalah kita tahu dia narsisistik, dia tidak bisa berempati sama kita. Kenapa kita pilih dia gitu kan? Kenapa? Oh karena gue dapetnya dia, ya udah. Nggak gitu juga gitu. Makanya disuruh healingnya tuh kayak gitu. Jangan sampai kita empatinya gede nih, yang humanis katakanlah, yang kayaknya cintanya tuh tanpa syarat ya kan, nggak ngelihat status sosial segala macem, yang penting lo tuh sayang sama gue gitu kan, gue sayang sama lo, gue akan ngelindungin lo, gue akan jagain lo gitu kan. Terus kalau kita berpasangan sama yang narsisistik ini kayak yang misoginis ya, itu kayak apa ya, kayak lo ngerasa nggak ada harganya, nggak ada nilainya, nggak ada nilai bagusnya di matanya pasangan gitu. Kayak lo masak kayak itu kewajiban, ya udah itu kewajiban, disyukurin juga nggak sama dia, bahkan dikomplain gitu, ini masakannya apa nih, nggak enak, nggak ada rasa gitu kan. Padahal lo bangun pagi-pagi, lo udah capek-capek ya kan, belanja ke pasar, terus lo masak ya kan, lo bersihin semua tuh, itu bisa sejam 2 jam kan masak kan. Belum kalau menunya ada banyak gitu, belum kalau keluarga lo keluarga besar katakanlah, nggak ada pembantu, nggak ada yang bantuin gitu. Wah udah gitu dikomplain, udah gitu dipermalukan di depan umum. Udah itulah, makanya jangan sampai salah pilih pasangan ya. Buat yang empath nih terutama ya. Kalau yang bukan empath ya terserah lah, lo mau pilih pasangan kayak gitu, lo mau terima dia kayak gitu ya udah gitu kan. Tapi yang jelas kita nggak bisa mengubah karakter orang setelah menikah, itu prinsipnya gitu. Kita kalau kita narsisistik, kita masih ada dalam fase penuh dengan ilusi, fantasi, halusinasi, dan delusi. Kita berharap orang lain tuh berubah demi kita, padahal sebenarnya secara kenyataan, secara realitas nggak itu 1% doang kemungkinan pasangan untuk berubah, untuk bisa jadi lebih menghormati kita. Makanya tugas lo adalah memilih pasangan yang sesuai dengan speknya lo ya. Tadi kalau lo empath, lo juga cari yang empath gitu kalau bisa. Kalau lo ketemunya sama orang-orang narsisistik, lo lihat narsisistiknya berat apa enggak gitu kan, apakah dia ada punya sosiopati atau psikopati enggak gitu kan. Karena emang cenderungnya nanti akan jadi sosiopat atau psikopat narsisistik itu ya kan, karena punya masalah mental, masalah mungkin ada gangguan mood ya kan, mungkin ada gangguan hormonal segala macam, yang akhirnya bikin dia tuh kayak emosional. Hal-hal kecil aja bisa jadi gede gitu kan, hal-hal yang sederhana bisa jadi rumit gitu. Nah lo mesti siap kayak ngadepin hal-hal yang kayak gitu. Makanya lo diminta healing untuk bisa menentukan, untuk bisa mengenali kebutuhan lo apa, lo tuh siapa, kebutuhan lo apa gitu. Jadi intinya pemikiran gue adalah tidak akan ada laki-laki tanpa ada perempuan ya kan. Tidak akan ada lu anak laki-laki
kalau nggak ada nyokap lo gitu kan. Misalnya kalau pasangan lo cowok nih, terus pasangan lo cowok, lo nggak akan mungkin punya anak kan, kecuali lo angkat anak gitu kan dari panti asuhan segala macam gitu. Terus kalau misalnya pasangan lo cewek dan lo cewek gitu, lo juga nggak bisa punya anak karena sama-sama cewek ya kan. Makanya kan diciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling bisa menjalankan fungsi reproduksinya, bisa berketurunan ya kan, walaupun lo punya pilihan untuk tidak berketurunan ya kan, mungkin ada pertimbangan masalah mental, masalah keuangan, masalah apa ya kan, belum siap lahir batin lah intinya gitu. Jadi ya tidak akan ada laki-laki tanpa ada perempuan. Makanya kita nggak bisa jadi misoginis tuh karena itu ya, lu bukan siapa-siapa kalau nggak ada perempuan gitu kan. Makanya kita nggak bisa ngerendahin siapapun, nggak bisa ngerendahin laki-laki, nggak bisa ngerendahin perempuan. Dua-duanya tuh sama-sama manusia dan dikasih fungsi yang berbeda. Memang secara biologis berbeda, secara fisik juga mungkin berbeda gitu, tapi secara kepintaran, kesempatan itu sebenarnya sama aja, sama asal ada kemauan aja gitu. Jadi nggak bisa kita jadi misoginis sebenarnya, tapi kan itu terserah ya, itu kan pola pikir kita yang para empath nih, yang humanis. Kalau narsisistik lo akan menganggap ya pakai pola pikir yang lama, bahwa perempuan itu ya terbatas urusannya di dapur, sumur, dan kasur gitu kan. Ya gimana. Tapi nanti ini akan ada perubahan sih. Cewek mulai sadar, perempuan mulai sadar bahwa oh gue tuh punya potensi lebih daripada sekedar urusan dapur, sumur, dan kasur. Banyak kok cewek-cewek yang pintar, yang maju ya kan, dan juga mereka jadi bisa menyeimbangkan urusan antara keluarga dengan pribadi gitu kan. Mereka bisa jadi pemimpin di keluarganya, bisa juga jadi pengikut di keluarganya. Jadi kayak bisa berganti peran dengan suaminya. Kalau misalnya suaminya sakit, dia bisa jadi pengambil kendali di dalam jalannya hubungan itu gitu kan. Jadi nggak harus nunggu gitu, mas tunggu kamu sembuh dulu deh gitu, nanti kamu kerja lagi deh gini-gini. Tapi kalau misalnya suaminya kehilangan pekerjaan, misalnya suaminya masuk penjara atau apa, kalau ceweknya bisa ambil alih ya selamat lah gitu kan hubungan itu. Kalau misalnya si ceweknya masih bisa bersabar dan kuat ya di dalam hubungan yang lagi di bawah gitu kan itu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita jadi misoginis, karena biasanya orang-orang yang kita rendahin itu suatu saat akan kita butuhkan bantuannya gitu. Di saat kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain, cuman dia satu-satunya bisa nolong kita. Nah itu karma tuh, karma. Dan itu terjadi sama twin flame-nya orang-orang pilihan Tuhan ya. Orang-orang pilihan Tuhan ini kan diabaikan sama twin flame mereka karena mungkin mereka bukan orang kaya, mereka mungkin secara penampilan juga biasa aja, tidak menarik bahkan ya kan. Tapi dari hati kan, Tuhan ngelihatnya hati ya kan. Makanya dicocokin nih, dijodohin, nah kamu sama ini. Tapi ternyata si twin flame-nya ini nggak nerima. Enggak, kamu nggak memenuhi standar aku, kamu nggak cantik, kamu nggak kaya, kamu nggak terkenal, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak ini gitu kan, kamu nggak bisa menghidupi aku lah. Cowok minta dihidupi, masa itu tuh misoginis tuh begitu, cowok tuh minta dilayanin gitu. Jadi kalau bisa carilah, kalau lo empath, carilah cowok yang melayani lo, yang sebesar lo melayani dia gitu kan. Itu timbal balik itu yang kita perlukan, itu hubungannya dewasa dan itu udah pasti sehat gitu. Jadi semoga kalian semua nanti dapat hubungan sehat ya, tapi syaratnya healing total dulu deh. Oke, makasih ya.